Kita coba. Misalnya Dion Nugroho. Ya. Lalu kita klik submit. Klik submit. Data berhasil input dalam database. Nama Anda adalah Dion Nugroho. Sekarang kita cek di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Open Class for You. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas mengenai pembuatan form PHP, validasi form dengan menggunakan PHP, pembersihan data dari cross scripting dan SQL injection, dan yang terakhir adalah kita akan menyimpan data ke MySQL. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menginstal SAMPP. SAMPP yang saya gunakan adalah versi 8.2.0. Jadi teman-teman boleh menggunakan versi ini atau versi yang sebelumnya karena tidak terlalu berpengaruh untuk tutorial kita kali ini. Yang berikutnya adalah jangan lupa setelah diinstal, nyalakan Apache dan MySQL-nya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita perlu melakukan pembuatan folder di htdoc. Oleh karena itu, kita buka dulu Visual Studio Code-nya, lalu kita open folder, kemudian kita arahkan ke SAMPP atau instalasi SAMPP yang sudah teman-teman lakukan. Saya ada di C, SAMPP di htdoc. Nah, di sini kita akan buat folder dengan nama validasi form. Nah, kemudian kita akan select folder. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan buat new file dengan nama form1.php. Di form.1.php ini adalah kita akan membuat form yang mana kita akan melakukan input data, nama depan dan nama belakang. Kita ketik dulu, ketik HTML, lalu di sini ada HTML.25, kita klik ya. Nanti otomatis akan muncul skeleton dari HTML. Di title kita bisa ketik form 1. Kemudian di bagian body kita akan buat form, tapi sebelumnya kita buat dulu H2 dan kita bisa ketik ya di sini input data, saja ya, input data. Lalu di bagian sini kita bikin form, lalu ada action ya, kita kosongin dulu. Lalu ada method namanya post. Seperti itu. Berikutnya kita tutup formnya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan buat input datanya. Input, type, text, name, nama depan, seperti ini. Lalu input, type, text, name, nama belakang, seperti ini. Lalu kita akhiri dengan button. Input, type, submit, name, tombol simpan atau tombol simpan seperti ini, tidak jadi huruf besar. Seperti itu. Nah, setelah jadi, nanti form ini akan diproses ya melalui metode form, lalu actionnya kemana? Actionnya ke PHP ini sendiri. Seperti itu.
Di sini nanti kita akan lakukan pembersihan. Untuk eh, data ini dapat diproses, maka kita butuh action. Ya, actionnya di sini kita akan membuat seperti ini, server PHP self, ya. Nah, ini maksudnya apa? Nanti form ini akan diproses, form ini akan diproses ke dalam halaman ini sendiri. Tapi sebenarnya langkah yang seperti ini dapat membuat web kita kena deface, ya. Supaya nggak kena deface gimana? Nanti kita akan bersihkan di langkah berikutnya. Oke, form ini sudah jadi, ya, pembuatan form. Nah, setelah itu kita akan buka browser, browser apapun boleh. Di sini localhost, ketik. Tadi kita sudah buat folder dengan nama validasi form. Validasi, validasi form. Seperti ini. Nah, kalau saya klik, maka jadinya seperti ini. Ke samping, karena tidak ada yang namanya pindah baris atau BR. Nah, bagaimana supaya bisa pindah baris? Kita perlu lakukan langkah berikutnya. Ini saya lakukan seperti ini, ya. Ini kita bereskan. Nah, ini kita buat BR seperti ini, ya. Lalu kalau kita refresh dia pindah baris. Tambahin lagi satu biar kelihatan lebih bagus, ya. Terus ini pindah baris. Nah, sekarang input tombolnya. Yang kita perlu copy yang ini, lalu teman-teman paste di sini. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Tapi kita lihat dulu nih di sini. Yang kita ketik di sini belum ada namanya, ya. Kenapa? Karena kita belum buat. Kalau kita belum buat, itu kesannya orang mau nginput tuh bingung. Oh, ini saya mau nginput apa ya? Input input nama, tanggal, email, entahlah gitu kan. Nah, oleh karena itu kita perlu ketik di sini adalah nama titik dua tuh. Lalu di sini nama belakang. Oh, ini adalah nama depan, maksudnya nama depan. Lalu di sini adalah nama belakang. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kalau kita refresh jadinya seperti ini. Nah, oke, input data sudah selesai. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengambil datanya. Nah, ini kalau kita klik submit, maka dia masuk ke form ini sendiri, ya. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita ambil datanya, ya. Di sini, ya, boleh, atau dimanapun sebenarnya boleh, ya. Kita buat PHP seperti ini, kita proses datanya. Kalau kita lakukan pengambilan data tanpa mengecek dulu apakah data itu sudah ada atau belum, maka akan terjadi error biasanya. Contoh misalnya gini, nama depan sama dengan pos. Kita mengambil datanya dengan menggunakan pos. Jadi ingat-ingat saja bahwasannya nama depan yang di sini adalah related dengan yang di sini. Sedangkan yang ini related dengan variabelnya, berbeda dengan yang ini. Jadi kenapa harus pos? Karena diambilnya dengan metode pos. Ya, teman-teman bisa lihat lagi tutorial saya yang sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya adalah nama belakang. Sama kita menggunakan pos nama belakang. Kurang lebih seperti itu. Sekarang bagaimana nih caranya atau bagaimana hasilnya? Maka kita bisa ketik echo, bisa seperti ini.
nama depan, spasi, nama belakang gitu. Jadi echo ini kita mengambil data yang ini dan data yang ini. Kita bisa juga nulis begini, nama Anda adalah gitu kan. Ntar adalah nama depan dan nama belakang. Coba kita ketik misalnya adalah Doni Mangapul misalnya. Submit ya. Nama Anda adalah Doni Mangapul gitu ya. Pak, saya mau dibawa aja. Boleh. Jadi ini kita cut ya. Lalu di bagian sini kita buat lagi PHP gitu. Lalu di sini kita paste, kita ulang. Ya ini kita refresh aja. Nah kalau kita refresh yang ini, maka sebenarnya data yang sudah kita input tuh sudah ada. Jadi kita tinggal continue, maka dari bawah. Biar tampilannya lebih bagus, kita tambahin misalnya BR ya. Biar lebih pindah baris gitu ya. Biar lebih berjarak. Kita refresh lagi yang ini, maka hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, ini adalah formnya. Cuma permasalahannya begini. Kalau misalnya nih, yang bagian ini saya enter seperti itu. Ya, terlihat bahwasannya sebelum saya isi nilainya, ternyata sudah ada error di line 11, yaitu di nama depan, dan di line 12, yaitu di nama belakang. Di sini, nama depan dan nama belakang, dia tidak di-define. Kenapa? Karena belum ada tombol submit. Tapi kalau misalnya kita masukkan, misalnya Andi Sabto misalnya, segitu. Kalau saya submit, klik gitu, maka ada nama Andi Sabto. Gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana supaya tidak terjadi error seperti ini dan ini kok jadinya kosong, ya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan filtering. Di sini kita akan coba filtering atau kita coba menggunakan percabangan begini, if server, terus misalnya di sini adalah ketik uh, request request method seperti itu. Lalu di sini kita menggunakan sama dengan post gitu ya. Oh iya, untuk penggunaan yang seperti ini kutip tunggal dan double kutip ya atau double quote itu tidak masalah ya. Oke, kita akan buat semuanya adalah double quote. Oke, kita seperti ini if server request method artinya ketika saya klik submit apa nih hasilnya? Post atau get. Nah, lihatnya dari sini kan, metodenya adalah post, maka dia adalah post. Maka if server request method sama dengan post, maka saya kurung buka seperti ini, ya. Lalu ini saya kurang tutup di sini, maka ini yang ditampilkan seperti itu, ya. Ini kalau ini sudah ditampilkan, maka eh, kalau saya klik gitu, ada error lagi di bawah. Ya, kalau tadi errornya di sini. Nah, kalau di bawah apa? Nama depan dan nama belakang itu masih kosong sebenarnya. Jadi di sini ada error undefined variable. Nah, oleh karena itu kita juga sebenarnya perlu melakukan pemfilteran atau kita perlu melakukan if ya. Kita menggunakan if untuk mengecek apakah nama depan dan nama belakang sudah diisi. Kurang lebih kayak gitu. Nah, oleh karena itu langkah selanjutnya adalah kita bisa menggunakan if di sini sama seperti di atas. Atau cara yang berikutnya bisa juga misalnya nama depan misalnya jadi kosongan, kita bisa aja ketik di sini nama, sorry, nama depan sama dengan nama belakang
sama dengan misalnya kosong gitu ya. Nah, ini artinya kalau belum diisi maka hasilnya kosong ya. Jadi adanya cuma ini aja nih gitu ya. Jadi kosongan. Oh, Pak, misalnya saya mau pakai if juga, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi bisa saja bisa if empty nama depan atau oh yang bukan jangan atau tapi dan empty nama belakang, maka ini yang kalau dia empty ini yang nggak perlu diketik, ini tidak perlu ditampilkan, tapi kalau nggak empty ini ditampilkan. Nah, di sini kan baru empty nih, cobain dulu. Ini pasti error. Nah, kalau empty kok ini masih muncul ya? Iya, karena ini kan empty. Oleh karena itu, kita menggunakan tidak sama dengan empty. Tidak sama dengan empty, seperti itu. Dan ini kita enter, maka dia hilang. Tapi kalau misalnya kita isi, misalnya eh, Romi Satrio, misalnya gitu. Kalau saya klik submit, maka muncul nama Anda adalah Romi Satrio. Nah, ini adalah penggunaan form dengan menggunakan eh, metode post. Oke, langkah selanjutnya setelah ini ya adalah kita akan membuat form berikutnya. Mungkin teman-teman ada yang berpikir kenapa saya tidak di-save, tiba-tiba kok bisa langsung bisa dijalankan karena saya menggunakan yang namanya auto save. Oke, langkah berikutnya adalah setelah form sudah dibuat, maka kita buat yang namanya validasi form. Oke, kita akan buat validasi form di sini. Jadi nanti kalau misalnya nama depan belum diisi, maka ada warning nama depan belum diisi. Kalau nama belakang belum diisi, nanti akan ada warning nama belakang belum diisi. Kayak gitu. Oke, kita akan siapkan dulu ya. Di sini kita akan buat apa tuh namanya? Buat tempat errornya ya. Ya di bagian sini kita buat pakai span class error. Kenapa pakai kelas? Kita menggunakan CSS nanti dia akan berwarna merah ya. Ini adalah bintang, ini artinya adalah wajib. Itu tutup span. Sama yang bawah juga. Saya copy saja. Copy ke bawahnya. Kurang lebih gitu ya. Nah, ini kalau kita refresh ya, ini ada titik bintang-bintang. Oke. Nah, ini belum ada validasi nih, ini baru disiapkan. Nah, supaya lebih enak, kita save lagi nih ya, file save as jadi form 2 gitu ya, di form 2. Nah, di sini kita ganti nih jadi form 2. Kita akan bekerja di form 2. Oke ya. Nah, setelah sudah di sini ya, tadi kan kelasnya adalah warnanya merah ya maksudnya ya. Sekarang kita kita bikin style ya di atas di sini ya. Style ditutup dengan style. Oke, seperti itu. Nah, ini kita akan buat yang namanya class error ya. Colornya nanti adalah red gitu. Oke, maka ketika di refresh dia adalah warna merah. Oke, terus ini ganti dong form 2. Karena kan tadi udah form 1 kan.
Sekarang form 2. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan buat pesan errornya ya nantinya. Oke, tapi kita filter dulu yang di atas nih. Ya, kan nama depan dan nama belakang sudah diambilkan dengan menggunakan post. Nah, kita tambahkan if empty nama depan. Kalau misalnya nama depannya kosong, maka kita buka ya if-nya, kita ketik nama depan error gitu. Ini pesan untuk nama depan kalau error. Nama depan wajib diisi. Seperti itu. Oke. Nama belakang ceritanya juga wajib diisi kan. Kita tambahin lagi. If empty nama belakang ya, kita copy saja nih yang di sini. Kita copy, paste di sini, nama depannya kita ganti dengan nama belakang gitu. Jadi nama belakang wajib diisi. Oke, ini adalah untuk error-errornya nih ya. Nah, error-errornya ini perlu kita buat di depan, di atas ini nantinya. Tapi biarkan dulu lah ya. Oke, setelah itu kita akan coba buat value-nya di sini. Ya, kita buat PHP atau mungkin sama dengan gitu. Nama depan error. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah yang satu lagi adalah nama belakang error. Nama belakang error. Ketika kita refresh, maka akan ada warning kayak gini. Nah, supaya tidak terjadi warning, yang perlu kita lakukan adalah kita ya, kita buat seperti ini, nama depan error sama dengan nama belakang error sama dengan kosongan gitu. Ya. Nanti ketika ini di refresh kosong gitu. Oke, ya. Kita sudah melakukan inisialisasi, kita sudah membuat nama depan dan nama belakang ya. Jadi kalau misalnya nanti kita klik submit, oh nama depan wajib diisi, ya kan? Nama belakang juga wajib diisi. Nah, ketik dong, Doni, ya. Saya klik submit, oh belum bisa nih. Nama belakang wajib diisi, tapi ada yang seru nih di sini. Nama depannya hilang. Ya kan harusnya yang tadi udah diisi, dia nggak boleh hilang kan? Nanti kita beresin. Oke, oke berarti misalnya saya ketik Doni Andreas gitu kan. Lalu kita klik submit. Nah, baru muncul nih Doni Andreas. Nah, tadi yang seru tadi itu adalah kenapa yang sudah kita input tapi hilang gitu kan. Itu aduh bikin pusing kadang-kadang kan. Oleh karena itu kita ketik di sini di bagian nama depan nih input type text value gitu ya. Terus kita buka sama dengan nama depan gitu ya. Nama depan. Jadi misalnya kalau saya sudah klik submit, terus tadi ada error kan? Nah di bagian nama depan ini nggak akan ini, tidak akan apa tuh? Dia tidak akan terjadi hal seperti tadi, ya. Nah nama belakang juga sama. Ya ini saya copy saja, copy, paste di sini, depannya diganti belakang, depan diganti belakang, gitu. Oke, kita lanjut. Oke ini kita coba klik nama depan wajib diisi, Eli. Nah lihat tetap ada kan? Nur Laila misalnya gitu kan. Nah, ketika saya klik submit, nah
Nama Anda adalah Eli Nuraila. Nah, kalau ininya kita hapus nih, Elinya kita hapus, tinggal Nuraila aja. Nah, nama depan juga wajib diisi nih kan. Nah, jadi dua-duanya harus diketik gitu. Nah, nama Anda adalah Eli Nuraila. Oke, ya. Itu adalah validasinya, ya. Kita sudah melakukan validasi nama depan, nama belakang, ya, dengan menggunakan empty, jadi dia wajib diisi, ya, seperti itu. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pembersihan data nih, ya, dari cross scripting, ya, dan SQL injection. Dan ini bahaya banget buat web kita. Oke, kita akan coba lakukan pembersihan data. Nah, di bagian bawah atau bagian atas boleh, di bagian bawah saja, ya. Kita buat function, ya, bersihkan input, ya, seperti itu. Terus di sini adalah data untuk argumennya, ya. Ini adalah data, ya, bersihkan input. Nah, di sini apa saja nih data? Langkah pertama kita trim dulu. Jadi kalau ada data yang ada spasi-spasinya dia akan di trim, ya. Langkah berikutnya kita menggunakan data strip strip slash, ya, seperti itu. Dan langkah selanjutnya adalah kita menggunakan data HTML spesial karakter yang ini, gitu. Oke, setelah itu apa? Return data. Nah, ini adalah untuk pembersihan input data sebelum dimasukkan ke dalam database. Nah, function ini dimasukin di mana ya? Di atas, di bagian sini. Nih, ya. Klik di sini, kita panggil, terus kita tutup di sini. Lalu yang ini kita panggil, lalu kita tutup. Gitu. Jadi inputan-inputan yang bersifat cross scripting dan SQL injection tidak bisa masuk. Gitu. Oke, kita coba, ya, ya. Kita coba script alert halo, gitu. Script Nidoni, gitu. Lalu kita submit. Nah, tidak masalah, ya, karena sudah diubah menjadi HTML, ya. Jadi tidak apa itu namanya, dia tidak akan menyebabkan masalah di database-nya, gitu. Ketika di load lagi nanti tidak menyebabkan masalah di browser maksudnya. Ya, ini kalau kita coba klik kanan view page source, ya. Nah, ini sudah diubah seperti ini. Ya, script yang tadi. Nah, terus pertanyaannya, apakah yang terjadi kalau misalnya nggak ada itu? Oke, satu aja deh ya, nama depan. Nama depan, ini kita coba tes. Tanpa adanya bersihkan input, yang terjadi adalah seperti ini. Ya, kalau kita tanamkan script cross scripting, yang terjadi misal, ya, tadi script alert halo kena hack gitu kan. Seperti itu script. Nah, ini hahaha gitu kan. Nah, terus coba klik submit. Klik submit. Nah, halo kena hack. Nah, itu kan hahaha. Coba kalau kita klik kanan, view page source. Ini serta merta scriptnya tidak diubah.
gitu. Dan ini bahaya banget. Nah, oleh karena itu ini diperlukan ya, yang atas diperlukan, yang ini dibuang gitu ya. Nah, ini kalau kita refresh nih, coba kita lihat scriptnya berubah nggak ya? Nah, scriptnya jadi seperti ini, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti ya, jadi jangan sampai inputan-inputan yang ada di luar ketika diinput ke dalam inputan form kita itu menyebabkan masalah di web kita gitu ya. Oke, ini adalah dengan menggunakan pembersihan data ya. Nah, sekarang saatnya untuk menyimpan data ke database. Gitu kan, data udah dibersihin ya kan. Dan oh iya, satu lagi, ini belum nih, ada yang ketinggalan ya. Nah, di sini kita juga menggunakan HTML special karakter. Yang ini di sini ditutup dan ditutup seperti ini ya. Jadi tidak boleh diinjek gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita saatnya untuk masukkan data ke dalam database. Oke, sebelum itu kita save as dulu. File, save as, form 3 gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Kita akan buat database-nya. Langkah awal adalah kita perlu buka localhost /php my admin. Oke, ya. Ini saya buka saja seperti ini, php my admin. Ya. Oh. Nah, kemudian kita buat nih, klik database. Lalu di sini kita akan buat, katakanlah apa ya, biodata gitu kan. Lalu klik create. Ya, di sini kita akan buat eh, mahasiswa katanya, katakanlah seperti itu. Jadi tabel mahasiswa, isinya cuma dua sih, nama depan dan nama belakang. Nggak apa-apa lah ya untuk sementara. Kita klik create. Nah, sebenarnya yang kurang satu ya, harus ada yang namanya ID ya. Lalu di sini ada nama depan. Ada lagi nih, kita harus buat satu lagi sebenarnya. Ya, kita perlu buat satu lagi datanya. Nah, kita harus tambahkan satu kolom ya di sini. Nama belakang. Yang ini integer aja, ini varchar, yang ini varchar. Dan kita batasi sampai 50 karakter saja. Oh, ini mungkin katakanlah bisa sampai 999 ya. 999. Langkah selanjutnya ya, di sini ada indeks ya. Jadi si ID ini akan kita jadikan indeks di mana pada saat nanti dipanggil di PHP kita gunakan indeksnya atau ID-nya. Sama seperti kita punya NIM untuk mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa dipanggil bukan namanya karena nama banyak. Nah, yang dipanggil apa? ID-nya. Ketika ID-nya dipanggil di program, maka semuanya muncul. Oke, kita klik primary. Nah, di sini ada tulisan seperti ini, ya. Kita klik go. Lalu di sini ada auto increment. Kita klik auto increment. Ya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu kita klik save. Nah, kita punya tabel namanya mahasiswa dan database dengan nama biodata. Kurang lebih seperti itu. Saatnya setelah ini kita akan coba menginput data ke dalam database ini. Oke, dari form sini kita kecilin lagi ya.
Kita kecilin lagi. Dari sini kita siapkan connection-nya ya. Kita buat satu, sebenarnya bisa ditulis di sini tapi saya biasanya saya pisah untuk membuat jalur koneksinya. Jadi saya ketik sini koneksi.php. Oke. Di sini kita buka PHP. Ini server name atau nama server ya. Oke, bahasa Indonesia aja ya. Nama server sama dengan localhost. Lalu di sini ada username-nya. Kebetulan kalau di SIMPP username-nya itu adalah root ya, tapi kalau di hosting tentu kita ngikutin dari hostingannya. Password sama dengan, dan passwordnya adalah kosong. Terus nama database-nya, nama DB adalah biodata. Kurang lebih gitu. Nah, sekarang kita buat koneksi. Buat koneksi. Oke. Koneksi sama dengan MySQL connect. Tuh. Ini saya buka dulu. Nama server, username ya. Terus di sini adalah username. Kemudian ini adalah password dan nama DB. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sudah buat koneksi, kita cek koneksi. Jika kalau misalnya dia tidak terkoneksi, ya, tidak terkoneksi, gitu. Ini maksudnya gini. Ini kalau terkoneksi, dia akan menghasilkan true. Kalau tidak, maka false. Ya. Jadi kalau misalnya tidak terkoneksi, kan di sini kan harusnya false ya. Kalau dia tidak terkoneksi, maka dia adalah false. Kalau false berarti harusnya nggak masuk sini, masuknya kan ke else. Nah, tapi kalau false ini saya kasih tanda seru ini, yang harusnya itu tadi false, sekarang jadi true. Ya, tuh. Kalau dia tidak terkoneksi, maka kita ketik die. Koneksi ke database gagal. Oke, seperti itu. Nah, sebenarnya ada cara untuk mengecek errornya itu di mana ya. Ini kita bisa kasih titik dua. Nah, ini hanya untuk development saja, tapi ketika sudah production dihapus ya. Ini MySQL connect error gitu. Nah, untuk file koneksi udah selesai nih. Kita balik lagi ke form 3. Oke. File koneksi sudah kelar. Nah, sekarang saatnya kita melakukan input data. Ya, kalau ini kan sudah nggak error, ini sudah tidak error, gitu kan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita koneksikan ke database, gitu. Gimana caranya? Ya, sebenarnya banyak cara untuk melakukan koneksinya, gitu. Ya. Nah, di sini saja nih. Setelah ini sudah tidak error, ini tidak empty, ini tidak empty, gitu kan? Ya kan? Kita bisa um, buat seperti ini, ya. Misalnya nama depan error, ya kan, nama belakang error. Nah, sekarang kita cek nih. Di sini jika
Jika misalnya tidak sama dengan empty, ya jadi tidak empty, nama depan atau nama depan dulu, ya. Oke, dan tidak empty nama belakang, maka kita bisa lakukan sesuatu. Nah, ini sama dengan yang bawah sebenarnya, ya. Nah, karena sama, ini sebenarnya tidak perlu dilakukan di atas, kita bisa lakukan di bawah. Oke. Nah, di bawah ini kan sudah ada ini nih konfirmasinya. Tapi sebelum konfirmasi ini, kita coba untuk melakukan input data di sini ya. Kita buat dulu sebentar database-nya, kita panggil ya. Sebenarnya pemanggilannya bebas, teman-teman bisa di mana aja ya. Di sini juga boleh include koneksi.php. Ini dikarenakan masih satu folder, jadi langsung pemanggilannya kayak gini. Kalau misalnya beda folder gitu kan, beda folder, maka kita harus sesuaikan. Oke, misalnya koneksinya itu ada di sini. Ada di, misalnya saya bikin folder baru, namanya lib, gitu kan, library maksudnya seperti itu, ya. Terus si file koneksinya itu saya pindahin nih ke sini, ke lib, ya kan, kita move. Nah, setelah di move, gitu kan. Nah, ini nggak bisa begini lagi koneksinya. Tapi kita perlu lakukan lib, ya kita sebutkan nama foldernya baru slash koneksi gitu ya. Nah, include sudah. Oke. Nah, kita pastikan dulu bahwasanya tidak ada yang error ya. Ini ya. Nah, ini kita ganti nih form 3. Nah, ini kan error nih unclose ya, unclose di line 19. Kita lihat mana nih yang error nih ceritanya ya. Jadi errornya ini cara meriksanya pertama kalau misalnya terjadi error seperti ini, cara meriksanya kita cek dulu nih. Ini ada yang tinggalan nggak nih? If. Ah, ini kayaknya nggak ada pasangannya nih. Kan kalau yang ini ada pasangannya nih. Yang ini ada pasangannya, yang ini ada pasangannya, yang ini ada pasangannya, dan yang bawah pun tadi ada pasangannya. Ya, itu. Oke. Nah, terus yang ini kita tutup. Ya. Nah, ini biar kelihatan nggak rata kiri, sebenarnya nggak bagus, kita enter aja. Nah, ini baru kelihatan tuh, ya kan tutupannya. Ini kan sudah tutup. Ya, seperti itu. Kalau kita ngetik makalah bagus rata kiri gitu kan, tapi kalau kita ngetik coding nggak ada rata kiri gitu ya, bikin pusing kepala. Oke ya. Nah, ini kalau kita coba enter lagi, nah tidak ada error nih gitu. Oke, kita akan melakukan persiapan untuk masuk ke dalam database. Teman-teman kalau belum melakukan ini, silakan melakukan ini. Oke ya. Terus ada nama depan adalah ini kan, ini hasil konfirmasi saja sebenarnya ya, karena koneksi sudah kita buat tadi di atas ya, hasil include dari lib gitu. Sekarang kita akan buat string SQL-nya. str SQL sama dengan, oh ya, kita menggunakan dolar gitu, sama dengan insert into, nama tabelnya adalah MHS. Oke, terus kita kurung buka, ini adalah nama depan, koma, nama belakang, tutup, ya, enter, kita enter gini, values. Nah, ini values untuk nama depan, koma, untuk nama belakang, gitu. Ya,
untuk nama depan dan nama belakang. Nah, sekarang ini dapat dari mana nih? Kita bisa ngambil yang ini ya, hasil ini ya. Nih, ini kita ambil itu ya, values ini dan yang ini. Ya, sama ya, atas bawah sama, nama depan nama belakang. Nah, ini kan baru string SQL-nya, tapi belum masuk, gitu kan? Nah, kita akan cek. Kita akan coba input if, oops, if my SQL query koneksi dapat dari mana? Dapat dari sini, ya. Koneksi, koma, str SQL, seperti itu, kurung buka. Kalau dia berhasil, ya, kita bikin konfirmasi seperti ini. Nah, tapi tambahan echo ya, data berhasil diinput ke dalam database, gitu kan. Jadi kita konfirmasi hasil inputannya ini. Gitu. Oke, kita pindah baris dulu BR ya. Nah, kalau dia nggak berhasil, else tuh, data tidak berhasil diinput ke dalam database. Tidak berhasil diinput ke dalam database. Ini kita bisa buat pakai strong menggunakan B, B, lalu B, ini juga B, gitu ya. Nah, pesan errornya bisa nggak dibikin? Bisa sih. Errornya apa? Error apa sih pesannya? Kita ketik di sini. Errornya adalah eh, sebentar. Nih, kita masukkan strSQL-nya gitu ya. Terus kita BR gitu. Ini cara yang baru ya, cara yang, kalau tadi kan kita masukkan ke dalam echo-nya. Ini kita di luar. MySQL error koneksi. MySQL di error maksudnya. Kurang I. Itu koneksi. Nah, teman-teman bisa lihat cara yang biasa kita lakukan di awal begini. Memanggil value di dalam echo. Tapi yang ini coba perhatikan. strSQL sebenarnya bisa masuk ke dalam sini, tapi saya ganti di luar. Ya, ini adalah variasi pemanggilan value eh, dari sebuah variabel. Dan ini pemanggilan function ya di luarnya. Titik ini concatenation, artinya menggabungkan string yang depan dengan string yang di dalam sini. Dan ini juga digabungkan string-stringnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah selesai sebenarnya apiknya nih, kalau kita sudah buka koneksi, kita tutup. Nah, sebenarnya paling bagus sih koneksinya kalau memang nggak mau di atas, kita bisa taruh di sini. Kan kita perlukannya hanya di sini. Ya kan, misalnya. Nah, kita baru tutupnya di sini. My SQL close. Terus ini koneksi gitu. Sebenarnya jarang saya lakukan ini. Tapi kalau mau lebih apik, kalau udah dibuka, dia tutup gitu. Kita coba, kita coba. Misalnya Dion Nugroho, ya. Lalu kita klik submit. Klik submit. Data berhasil diinput dalam database. Nama Anda adalah Dion Nugroho. Sekarang kita cek di sini. Sini, ya.
ID 1, nama depan Dion, nama belakang adalah Nugroho. Masuk ya. Berarti data berhasil di input gitu. Oke. Jadi untuk menyimpan ke dalam database cukup dengan menggunakan insert into. Ya, jadi insert into nama tabelnya, lalu nama depan, nama belakang adalah nama fieldnya. ID nggak usah, ID kan otomatis ya. Terus value, nama depan ngambil dari mana? Ngambil dari yang atas, nama belakang juga ngambil dari yang dan ngambil dari yang atas. Ya, seperti itu. Nah, sekarang silakan teman-teman coba dan cek atau lihat apa yang terjadi. Oke, itu saja dari saya untuk tutorial kita kali ini. Pasti bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.